Karena di satu daerah di Indonesia waktu itu orang mau dibekam itu pakai golok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast episode kedua Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ruang diskusi penuh makna yang menggabungkan ilmu pengetahuan, nilai-nilai keislaman dan spiritualitas dalam satu napas kebaikan. Tepuk tangannya dulu yuk. Pada episode kali ini, kita akan menyelami sebuah tema yang tak hanya kaya akan nilai historis, tetapi juga tetap relevan dalam kehidupan modern, yaitu bekam, madu, dan habatus sauda, relik profetik integrasi kedokteran, keislaman, dan spiritual. Tidak lupa, kita disponsori lagi dan lagi oleh Global Cake and Bakery, selalu melengkapi, selalu di hati. Tiga nama ini, bekam, madu, dan habatus sauda, mungkin sudah tidak asing lagi bagi telinga kita. Namun, tahukah Sobat Perpus bahwa ketiganya bukan hanya sekadar pengobatan tradisional. Ketiganya adalah warisan dari Nabi Muhammad SAW yang sangat syarat dengan nilai medis, spiritual, dan keimanan. Di tengah gempuran dunia modern, obat kimia, dan teknologi kesehatan yang begitu canggih, ternyata pengobatan profetik masih memiliki tempat yang sangat penting, bukan untuk menggantikan, tetapi untuk melengkapi dan memperkaya pendekatan kita terhadap kesehatan tubuh dan jiwa. Bekam sebagai metode detoksifikasi, madu sebagai nutrisi penyembuh alami, dan habatus sauda sebagai herbal, obat segala penyakit yang sudah dikaji bahkan dalam jurnal-jurnal ilmiah internasional ini bukan sekadar mitos atau dogma, tetapi realitas yang bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Namun yang menarik, ketiga elemen ini bukan hanya berbicara tentang kesehatan fisik, namun juga berbicara kepada jiwa kita. Mereka mengajak kita untuk kembali merenungi nilai-nilai tawakal, ikhtiar, dan kesadaran akan pentingnya menjaga karunia Allah, yaitu tubuh kita dan kesehatan kita. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai tema besar ini, kita sangat beruntung karena sudah hadir bersama kita seorang narasumber hebat yang luar biasa. Beliau adalah seorang akademisi, peneliti maupun pembicara di bidang kesehatan sekaligus tokoh yang telah banyak berbicara mengenai integrasi antara ilmu kedokteran dan nilai-nilai keislaman. Kita sambut dulu narasumber kita yang paling hebat, Profesor Dr. Flory Ratnasari PhD. Tepuk tangan dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik kabarnya. Oke, Prof. Kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab nih, Prof. Karena mungkin pertanyaan-pertanyaan ini mewakili rasa penasaran Sobat Perpus UIN sebagai para pendengar yang ingin mengenal lebih dalam tentang bekam, madu, dan juga habatus sauda. Prof, tema yang kita angkat hari ini adalah tema yang sangat menarik banget dan banyak diketahui oleh masyarakat. Namun, seringkali pemahaman mereka ini hanya sekedar di permukaan saja nih, Dok. Padahal masih ada lapisan makna yang lebih dalam dari sekadar pengobatan tradisional. Benar nggak, Prof? Ya, baik. Pertama, Sobat Perpus sekalian, saya mengapresiasi ya semangat luar biasa besar untuk mempelajari lebih dalam tentang kedokteran kenabian, kedokteran profetik. Ya, artinya apa yang dianjurkan oleh Nabi selama ini dikerjakan itu baik. Ya. Nah, berbicara tentang bekam, madu, dan habatus sauda, memang betul ya, saya memahami bahwa masyarakat itu hanya melihatnya dari aspek bahwa ini dianjurkan, bahwa ini tidak bisa atau mungkin belum menjadi terapi utama. Padahal di dalam jurnal-jurnal terbaru, penelitian terbaru, justru bekam, madu, dan habatus sauda itu juga sudah masuk ke dalam guideline terapi-terapi beberapa penyakit dan sudah diteliti merupakan suatu terapi yang evidence based, artinya berbasis bukti, bukan hanya sekedar anjuran, tapi sudah jauh lebih kuat. Berkaitan dengan bekam misalnya ya, bekam itu waktu pertama kali saya meneliti bekam, saya tuh ditanya mengapa saya meneliti penelitian sebuah terapi yang kampungan. Jadi kenapa? Karena di satu daerah di Indonesia waktu itu orang mau dibekam itu pakai golok. Ya, di bekam itu pakai golok. Saya pikir ini mau bekam apa kurban Idul Adha gitu ya. Ternyata begitu mereka melihat bagaimana bekam dari sejarah maupun kebaikannya, mereka baru memahami
bahwa ternyata itu bukan satu anjuran yang main-main. Ada kedalaman ilmu, ada terapi yang baik di sana, sehingga itu harus menjadi pilihan sebetulnya. Jadi mungkin saya sedikit mengangkat sejarahnya. Bekam itu sudah dikenal di Persia. Di zaman Persia 4.000 tahun yang lalu, bekam itu hanya boleh dilakukan oleh keluarga raja. Jadi seluruh tabibnya itu dididik secara rahasia, dia tidak boleh melakukan bekam pada masyarakat. Dan itu adalah privilege terapi untuk keluarga raja pada saat itu. Sementara di Mesir 3.500 tahun yang lalu, bekam itu sudah diukir di dalam kuil-kuil Mesir sebagai satu terapi yang sangat baik. Sehingga kalau sekarang ada orang yang belum bekam, maka saya bilang ya kamu ini memang bukan atau belum menjadi keluarga raja. Ya emang wong cilik gitu ya. Karena ternyata di dalam sejarah-sejarah bekam itu dipakai oleh peradaban-peradaban keluarga raja. Dan kemudian ternyata yang lebih menarik lagi ini berjalan di kebudayaan Romawi, kebudayaan Yunani, bahkan di Romawi kuno dan Yunani kuno, alat bekam itu adalah simbol dokter. Jadi bukan ular yang melingkar-lingkar itu ya, tetapi alat bekam. Dan alat bekam itu sudah ditemukan di dalam reruntuhan Pompei, ya akibat ledakan Gunung Vesuvius. Artinya kita bisa membayangkan ada satu terapi yang berjalan sudah ribuan tahun dengan efek samping yang relatif minimal, tetapi manfaatnya banyak. Ya, bahkan di dalam hadis diungkapkan bahwa bekam itu di titik koma 2 bisa menyembuhkan 72 penyakit. Nah, saya baru neliti 5. Jadi saya menantang para dokter, akademisi dan ilmuwan silahkan temukan 67 yang lain. Tetapi dalam review dan meta-analisis terbaru yang saya publikasi baru-baru ini di 2024, memang sudah hampir sekian puluh penyakit itu bisa disembuhkan, dihilangkan, atau bahkan mungkin sampai tahap yang benar-benar tidak kambuh lagi. Ya, terutama misalnya bekam dipakai untuk menghilangkan nyeri, ya, nyeri yang tidak spesifik. Nah, itu sudah meta-analisis, sudah dipakai di berbagai banyak tempat. Jadi dalam hal ini memang harus kita akui kita ini sebagai muslim kadang kurang menggali, ya. Termasuk madu. Kita berpikir selama ini madu ini hanya punya potensi sebagai nutrisi yang tadi disebut Mbak Riba. Tapi ternyata begitu kita teliti lebih jauh, ada potensi madu sebagai penyembuh luka. Jadi dia menggantikan salep antibiotik, ya. Kemudian ada potensi misalnya yang saya teliti, madu ini dijadikan alulose, diambil gulanya, dipakai ke tikus yang diabetes. Nah, kita melihat bahwa ternyata luar biasa, madu yang kita berikan dalam bentuk alulose pada tikus diabetes itu mampu mencegah komplikasi diabetes. Bahkan kadar gula darahnya itu sampai normal. Jadi kita bisa melihat, oh tikus yang diabetes lama dia berkembang menjadi retinopati diabetik atau diabetes mata ya, diabetes yang merusak mata bahkan bisa kebutaan. Ya alhamdulillahnya ya ini luar biasanya tikus kita yang mendapatkan alulose dalam bentuk madu tidak terjadi sama sekali katarak, bening matanya dan tetap baik, dan itu juga sudah saya publikasi di jurnal internasional. Artinya ada banyak sekali hikmah dari apa yang dianjurkan Nabi itu yang bisa kita gali. Dan bila kita gali lebih dalam itu bukan hanya sekedar menjadi pelengkap terapi, bahkan mungkin bisa jadi terapi utamanya. Ya, bahkan di habatus sauda ya, habatus sauda itu sudah dipakai untuk diabetes, untuk obesitas, tentu tergantung sedianya ya. Dan juga ada di beberapa tempat di Eropa itu mereka sudah memakai untuk guideline penata laksanaan alergi, rinitis alergi dan asma. Jadi ini menjadi satu peluang sebetulnya yang bisa kita lihat ya, bahwa terapi yang dianjurkan Nabi itu bukan tidak bisa menjadi terapi utama. Sebetulnya bisa, tapi ya tadi menunggu peran para akademisi dan ilmuwan muslim untuk kembali mengangkat. Itu baru yang kita angkat baru 3. Sebenarnya ada banyak sekali lagi tuh herbal-herbal yang luar biasa ya yang sebetulnya bisa kita angkat. Nah sayangnya kita kadang tuh suka nggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, kalau saya bilang ya belum percaya kalau belum merasakannya. Mungkin itu ya Mbak Riba sedikit membahas tentang 3 hal terapi tadi. Oke,
Terus juga saya sebagai masyarakat umum ya Prof, kadang kalau misalnya bekam itu saya belum pernah mencoba, dan mungkin sobat-sobat Perpus UIN Jakarta juga belum pernah mencoba. Karena kalau misalnya kita lihat ya Prof, di bekam itu kan ada kop anginnya itu ya yang ditempelkan pada kulit. Nah itu kan pas diserap itu keluar darah. Nah mungkin itu yang menjadi salah satu ketakutan bagi masyarakat umum untuk mencoba bekam itu sendiri. Nah kira-kira apakah ada gejala yang timbul akibat misalnya setelah melakukan bekam itu sendiri, atau kayak hal-hal yang terjadi setelah bekam itu seperti apa dok? Iya, baik. Saya memahami ketakutan masyarakat ya, karena bekam itu melibatkan tadi ya, mengeluarkan darah, ditusuk atau dilansing ya. Walaupun pada keadaan sebenarnya ya, ini karena kebetulan kita itu secara rutin ya menyelenggarakan modul elektif bekam ya di Fakultas Kedokteran UIN Jakarta. Kebetulan mahasiswa juga yang saling mencoba di antara mereka. Bahkan mahasiswa kedokteran pun takutnya sama kayak masyarakat ya, karena mereka juga masyarakat. Tapi sesudah mencoba, mereka bilang ternyata tidak seperti itu. Saya bisa menjelaskannya secara ilmiah bahwa ketika kita dibekam dipasang kopnya itu, kan ditarik ya. Jadi ada tekanan negatif yang diberikan kepada kulit kita. Itu sebetulnya sama dengan kalau jari kita ini diikat karet. Maka akan ada kondisi sebentar kekurangan darah, dan itu mengakibatkan rasa dan rangsang nyeri itu berkurang dirasakan oleh kita. Jadi pada saat kita sudah melakukan kop selama kurang lebih 7 menit, itu daerah bulat itu sebetulnya sudah relatif kurang darah. Sehingga waktu dilakukan tusukan itu, rasa nyeri, bukan nggak ada, kalau itu saya bohong. Rasa nyeri akan berkurang jauh. Jadi bisa ditoleransi oleh orang-orang yang dibekam. Berkaitan dengan darah, kita juga mengajarkan ya, bahwa penanganan darah betul harus hati-hati. Maka saya juga mengimbau ya untuk masyarakat yang mau bekam tentu harus memilih tempat yang baik. Misalnya alatnya bersih dan steril. Jarum harus diganti antara penderita dan jarumnya harus steril. Kemudian antara setiap penderita satu dan lain itu tidak boleh dicampur. Dan tentu penanganan limbah ya, limbah medis dari darah, jarum, dan lain-lain itu memang harus tepat biar tidak terjadi penularan penyakit yang dibawa darah. Tapi kalau bicara sakit, insya Allah enggak. Kalau mau coba, enggak apa-apa. Oke. Mungkin Sobat Perpus juga habis ini boleh langsung coba untuk melakukan bekam. Nah, selanjutnya nih Prof, berkaitan tentang madu. Banyak sekali sebenarnya kita menemukan madu-madu, bahkan di warung-warung kecil pun madu-madu sasetan itu banyak sekali dijual bebas ya. Nah, kadang kalau melihat tentang manfaat dari madu itu sebenarnya banyak banget yang tadi sudah Prof katakan. Tapi kita nggak tahu nih Prof, sebenarnya apakah madu yang kita konsumsi ini benar-benar madu atau cuman air dan gula. Nah, kira-kira cara membedakan antara madu yang asli dengan yang palsu itu seperti apa? Ya, sebenarnya ada banyak cara ya untuk membedakan apakah madu ini asli atau tidak. Yang sudah pasti adalah ketika dilakukan pencampuran madu dengan air atau gula, maka kalau kita lihat madu ini begitu ditaruh di dalam kertas, dia akan memisahkan antara partikel air dan madunya. Jadi kertas ini kelihatan basah. Kalau kalau air madu ini mengandung air yang tinggi. Kemudian bila dicampur dengan gula, ya gula ini kan temannya semut ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ada madu, kemudian ditaruh, tidak lama kemudian ada banyak sekali semut yang mengerubungi, berarti mungkin komponen terbesarnya justru lebih banyak gula atau madu. Nah, ada banyak lagi yang misalnya digunakan beberapa orang ya, misalnya diletakkan di kertas. Madu itu akan membentuk satu konsistensi yang tetap selama di kertas itu. Karena tadi komposisinya lebih banyak kepada protein, nutrisi-nutrisi vitamin ya, dengan jumlah air yang relatif sedikit. Nah, itu garis besarnya yang mudah dilakukan di masyarakat. Selebihnya tentu kita melakukannya di level laboratorium. Jadi yang paling mudahnya seperti itu ya. Oke, nah untuk manfaat madu sendiri tadi sudah Prof katakan juga bahwa madu bisa menyembuhkan luka gitu kan. Nah kira-kira ada nggak ya Prof cerita nyata gitu ya dari pengalaman mengonsumsi madu, seperti apa manfaat kepada tubuh itu, dan juga kalau misalnya kita mau mengonsumsi madu, kira-kira timingnya yang baik itu seperti apa? Kapan dan apakah hanya karena saat kita sakit atau bisa dikonsumsi kapanpun kita mau? Ya, baik.
Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Apakah madu ini mengganti nutrisi atau tidak? Tentu tidak. Jadi jangan terus berpikir ya udah makan pagi, makan siang, makan sore ganti madu aja. Jangan ya. Itu nanti kita langsing ya. Langsing jadinya kurus ya, kurang gizi. Jadi perlu diingat madu ini adalah melengkapi nutrisi ya. Jadi kalau kita lihat di dalam panduannya disebutkan, jadi kalau kita baca hadis, kita membaca ayat, sebetulnya madu itu satu bisa dipakai sebagai nutrisi, betul. Artinya mengkonsumsinya silahkan dilakukannya secara teratur. Tapi juga jangan mabok-mabokan pakai madu sebotol diminum sendiri ya, jangan, nggak perlu, karena ini kan namanya melengkapi, menambah nutrisi kayak vitamin ya. Yang kedua, silahkan kalau mau dipakai sebagai campuran. Di luar negeri itu biasa bikin roti pakai madu. Kemudian bikin teh diganti dengan madu. Jadi honey based food itu sudah biasa. Jadi kalau adik-adik atau sobat perpus ini mau mengganti bikin teh manis dengan madu, bikin jeruk dengan madu, itu mungkin jauh lebih baik karena nutrisinya lebih ada daripada gula murni saja ya. Nah yang ketiga itu kita bisa lihat di hadis itu, madu ini memang disebutkan bisa mengurangi penyakit. Ya, artinya dia dipakai untuk sebagai treatment. Jadi dipakai sebagai treatment. Jadi misalnya dalam hal penelitian saya, madu yang dipakai dalam bentuk alulose itu dipakai sebagai treatment untuk mengobati kencing manis. Nah, jadi konsumsi teratur madu untuk mengobati kencing manis itu bisa, dalam arti si madu ini bukan hanya menyembuhkan jaringan, tapi dia mengganti gula. Gula yang biasanya dipakai gula pasir yang menaikkan gula darah itu diganti oleh madu yang lebih rendah indeks glikemiknya sehingga gula tidak cepat naik, lebih terkendali. Nah yang keempat, ada potensi lain misalnya dari madu bisa juga dipakai sebagai kosmetik. Nah mungkin yang itu ya, tadi yang sekarang-sekarang ini lagi tren itu krim, peeling, serum yang basisnya madu karena dia kaya nutrisi. Jadi sebetulnya nggak perlu kita tuh, bukan nggak perlu ya, dalam hal ini tidak perlu wajah kita ini dikasih sekian banyak serum yang dari bahan kimia. Madu bisa dipakai untuk topikal, jadi baik untuk kecantikan, baik untuk terapi luka ya dan lain-lain. Jadi sebenarnya pemanfaatannya sangat luas, banyak tergantung apa yang mau dikejar dari orang tersebut. Tapi saya bisa bilang ini sih hampir mirip kayak palu gada ya, palu mau gua ada. Bisa diminum, dimakan, dipakai buat obat, buat masker dan lain-lain gitu ya. Oke, baik Prof. Terus juga tadi kan madu itu bisa dicampurkan pada makanan ya Prof. Nah, saya pernah dengar juga nih katanya kalau madu itu dicampurkan dengan benda air panas atau makanan panas itu bisa kandungan nutrisinya itu bisa hancur atau rusak gitu. Nah, itu benar nggak sih dok? Atau kita kayak caranya gimana nih supaya nutrisinya itu tetap terjaga dan kita bisa mengonsumsi dengan baik dan benar? Ya, sebetulnya gini, itu kan prinsip utama semua makanan. Ada bahan-bahan makanan yang bisa rusak karena suhu tinggi. Ada bahan makanan yang bisa larut dalam air. Ya, misalnya kita kalau nyuci sayur itu sebetulnya tidak boleh lama-lama, apalagi sampai direndam berjam-jam ya. Karena nanti vitaminnya bisa keluar. Atau misalnya vitamin C lebih cepat rusak dalam keadaan panas ya. Nah, ini sebenarnya sama aja. Artinya yang paling baik ya kita mengkonsumsi madu tuh ya seperti apa adanya madu. Maka sering banyak sediaannya itu sudah dalam bentuk sachet ya, sudah dalam bentuk botol yang tinggal dipakai. Kalau di luar negeri mungkin pancake gitu ya dikasih madu. Nah intinya begitu makanan itu semakin banyak diolah, maka dia akan semakin banyak kehilangan fungsi nutrisi ataupun kandungannya. Jadi saya sih menganjurkan kalau mau memakai madu ya lebih baik dalam kondisinya yang paling murninya, artinya madunya gitu ya. Kira-kira begitu. Tadi kita sudah bahas tentang bekam dan juga madu. Sekarang kita langsung ke habatus sauda nih, Bro. Apa sih perbedaan antara habatus sauda yang bubuk dengan yang minyak? Karena kan banyak sekali yang dijual itu ada yang bubuk, ada yang minyak. Nah, itu perbedaannya seperti apa dan manfaatnya apakah sama atau beda? Iya, baik. Ini prinsip herbal secara umum ya. Artinya ketika kita melakukan ekstraksi herbal atau herbal ini dirubah menjadi bentuk yang lebih mudah dikonsumsi, itu tergantung dari bagaimana mengekstraksinya. Saya menggambarkannya gini, kumis kucing bila kita ekstraksi dengan air ya, dengan pembahannya air, kemudian pelarutnya air, dia lebih cocok untuk batu ginjal.
Maka kalau misalnya mau pakai kumis kucing untuk batu ginjal, lebih baik direbus. Tetapi ketika kita mengekstraksi kumis kucing dengan metanol atau etanol yang basisnya adalah alkohol, mereka akan lebih banyak menarik komponen bahan aktif kumis kucing yang mengandung anti hipertensi. Jadi kalau misalnya seseorang itu ingin memakai kumis kucing sebagai anti hipertensi, lebih baik dalam sediaan ekstraksi yang tidak berbasis air. Nah, hal ini juga menjadi ilmu buat kita juga ya. Ketika memakai habatus sauda, maka ketika dia diberikan dalam bentuk serbuk dan dalam bentuk minyak, maka komponen aktifnya akan berbeda. Ada dalam hal ini bisa berkaitan juga dengan toleransi si konsumennya. Ya, artinya gini, ada banyak orang, saya misalnya, saya nggak bisa makan habatus sauda serbuk. Itu udah pasti berikutnya saya kembung, saya muntah. Maka saya akan mengkonsumsi habatus sauda dalam bentuk minyak. Nah, jadi dalam hal ini pilihan sediaan itu lebih kepada kenyamanan buat si orang yang mengkonsumsi, termasuk juga mungkin bahan aktif yang ingin diambil dari habatus sauda. Jadi nggak ada masalah, mau serbuk, mau minyak, mau air, silahkan. Mau dicampur madu juga silahkan. Tetapi tadi yang kita kejar adalah tentu kenyamanan ya pada saat kita mengkonsumsi. Yang kedua adalah bahan aktif yang ingin kita ambil dari bahan herbal tersebut. Oke, baik. Gitu, Nah, ya. apakah kalau misalnya kita berkaitan dengan kenyamanan tadi, berarti kan itu menyesuaikan pada diri sendiri. Ya. Nah, apakah itu harus berdasarkan pada dosis? Kadang kan ada yang konsultasi dulu ke dokter atau konsultasi dulu ke apoteker dan sebagainya untuk mengonsumsi habatus sauda itu. Apakah perlu dilakukan seperti itu atau tidak? Ya, baik. Jadi untuk herbal, memang herbal yang terstandar, ya artinya belum menjadi satu obat, maka dosisnya relatif lebih aman dikonsumsi. Penghitungan dosis itu biasanya diikutkan kepada petunjuk yang ada di kotak. Ya, kalau beli bahan herbal, fitofarmaka atau simplicia itu biasanya ada dosisnya. Nah, ikutin aja yang di situ. Itu sudah dihitung. Biasanya pada saat mereka melakukan penelitian, uji klinik herbal tersebut sudah diratifikasi atau divalidasi oleh banyak jurnal. Ya, jadi ikutin saja. Tapi nggak boleh yang ngemil ya. Itu satu botol, misalnya dibilang 3 kali sehari. Ini malah dikemil tiap jam dikemil habatus sauda. Ya, itu berarti kita memang bisa terkena efek sampingnya. Gitu. Selanjutnya Prof, kalau misalnya tadi kita bahas tentang bekam, madu dan juga habatus sauda, kira-kira kalau itu dijadikan satu gitu dalam satu waktu kita konsumsi bersama-sama dan dilakukan bekamnya itu, apakah itu akan berefek pada tubuh kita? Artinya menimbulkan efek samping atau justru malah bagus buat tubuh kita dong? Iya, ini menurut saya ya, karena saya sudah melakukannya. Jadi alhamdulillah dampaknya pasti baik ya. Karena gini, pada 3 hal yang disebutkan tadi, bekam, madu, dan habatus sauda itu bukan hanya sebagai satu terapi kesehatan. Tapi ini dianjurkan juga ya oleh Nabi ya, sebagai relik profetik. Itu artinya tawarannya. Tawarannya bukan hanya sebagai satu manfaat sehat bahwa nanti misalnya ya, kebetulan saya sudah memakai bekam ini pada banyak orang. Ya, artinya mulai dari yang tadinya tidak bisa jalan jadi jalan. Yang tadinya nggak bisa tidur berbulan-bulan karena migrain akhirnya bisa. Kemudian yang insomnia juga menjadi baik ya. Bahkan asam urat yang udah nyerinya minta ampun nggak bisa pakai obat bisa jalan lagi dengan bekam. Artinya bukan sekedar efek sehatnya, tetapi di dalam bekam, madu, habatus sauda, kalau kita yakin bahwa itu adalah bagian dari obat yang Allah turunkan untuk kesembuhan kita, maka kita akan merasa lebih tenang. Ya, sering kan orang tuh ketika diobatin, obatnya kerja apa enggak, kok saya enggak hilang-hilang sakitnya ya. Nah, ini tuh sebuah kenyamanan ya, saya bilang kenyamanan spiritual bahwa saya memahami ini sebagai terapi profetik. Saya memahami bahwa Allah memberikan jalan pengobatan lewat 3 hal ini. Maka saya akan mendapatkan kesembuhan ya. Bahkan bekam itu juga disebutkan ya bisa menjadi ru'yah. Ini sih kalau saya kata Ustadz ya, bukan kata saya. Nanti tolong jangan sebut saya Ustazah sesat nanti disebutnya. Kalau nggak tahu Ustadz ya, jin itu kan jalan-jalannya di darah ya.
Jadi makanya dengan bekam itu menjadi salah satu wahana untuk tadi menarik jin. Tapi nanti gini aja, undang aja yang lain pembicara ya, apa bener gitu apa enggak. Kalau begitu betul adanya, maka saya berpikir orang yang dibekam itu akan semakin soleh. Ya, bahkan di hadisnya itu disebut juga bahwa bekam itu bisa membuat cerdas. Ya, bekam di satu area itu bisa membuat seseorang itu menjadi lebih cerdas. Nah itu berguna sekali buat mahasiswa. Susah kan jadi cerdas ya, ujian gak naik-naik nilainya ya, atau mungkin kena remedial melulu, gak lulus-lulus skripsi memanjang, mungkin perlu dibekam ya. Nah jadi manfaatnya itu sebetulnya banyak, bukan cuma sehatnya ya, tapi ada tadi menjaga kesehatan spiritual juga. Jadi banyak sekali. Silahkan dicoba buat sobat perpus semua. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Prof dari saya. Bagaimana sih caranya kita agar bekam, madu dan juga habatus sauda ini menjadi bagian dari gaya hidup Islami kita. Jadi nggak hanya tentang gaya hidup sehat, tetapi bagian dari spiritualitas kita. Iya, baik. Jadi sebetulnya yang pertama tentu ya, sobat perpus kalian, ketika mau menjadi gaya hidup, kita harus memahami dulu bahwa itu adalah baik, ya. Kemudian yang kedua, untuk memahami bahwa itu baik dan memberi manfaat buat kita, maka harus dicoba dulu, ya. Kalau belum pernah bekam, ya nggak akan pernah bisa menjadi gaya hidup, karena tidak tahu nyamannya bekam itu seperti apa, ya. Tapi buat orang-orang yang sudah merasakannya ya, misalnya ibu saya tuh jadi duta bekam, karena tadinya nggak bisa jalan sama sekali 6 bulan, udah dikasih berbagai macam obat, semua yang nanganin spesialis, belum sembuh juga. Lalu saya tawarkan, Bu mau dibekam nggak? Bekam itu apa? Bekam itu terapi nabi yang ngomong, udah jangan tanya banyak-banyak, saya bilang gitu. Lalu ibu saya berpikir karena kaki itu sudah sangat sakit ya, bahkan jarak jalan 2 meter saja itu sudah tidak mampu, dan sudah berpikir bahwa ini adalah end of her life, artinya dia sudah menjadi disable, maka udahlah, udah nggak ada pilihan. Jadi ibu saya dalam konteks ini menerima bekam dalam kondisi tidak ada pilihan. Saya nggak berharap ya sobat perpus sampai begitu ya, udah nggak ada pilihan baru coba bekam. Artinya ibu saya itu saya bekam 1 kali ya, di punggung dan di kaki. 1 jam sesudah saya bekam, kakinya itu yang tadinya nggak bisa digerakin, telapak kaki ini itu bisa langsung bergerak. Dan dalam waktu seminggu itu sudah bisa jalan 2 meter, 3 meter tanpa merasa nyeri. Nah kemudian 2 minggu kemudian saya bekam kembali ya. Yang terjadi adalah sesudah dibekam, hari ketiga sesudah bekam kedua, ibu saya udah naik sepeda. Sampai hari ini yang tadinya tidak bisa jalan sama sekali itu sudah bisa naik sepeda 10 km. Jadi artinya saya tuh melihat dengan sendiri, kalau buat saya pribadi ini mukjizat luar biasa. Yang dijanjikan 72 penyakit bisa disembuhkan itu berarti benar. Tapi buat ibu saya karena sudah merasakan kebaikannya, melihat sendiri mukjizatnya, ya sudah sekarang beliau menjadi duta bekam, menginformasikan tentang bekam dan bekam secara rutin. Ya. Artinya untuk beberapa penyakit bekam. Nah, jadi kalau misalnya tanya gimana biar jadi healthy life, maka saya tanya balik, sudah bekam apa belum? Kalau belum, silakan bekam dulu ya. Oke, Masya Allah. Terima kasih Prof atas penjelasan yang sangat mudah dimengerti dan menginspirasi. Semoga ini menjadi awal perubahan bagi gaya hidup kita untuk mengarah kepada yang lebih sehat dan lebih dekat dengan ajaran Rasulullah SAW. Alhamdulillah tak terasa kita sudah berada di penghujung podcast hari ini. Kita sudah menyelami begitu banyak hikmah dari relik profetik berupa bekam, madu, dan juga habatus sauda. 3 bentuk pengobatan yang diwariskan Rasulullah SAW dan terbukti manfaatnya hingga hari ini. Dari mulai manfaat medis yang bisa dibuktikan secara ilmiah hingga nilai spiritual yang menyentuh hati, kita diajak untuk tidak hanya menjaga kesehatan fisik, namun juga menyeimbangkannya antara keimanan dan kesadaran sebagai hamba Allah. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Profesor Dr. Flory Ratnasari PhD. Semoga ilmu yang telah dibagikan hari ini menjadi amal jariah dan manfaat bagi Sobat Perpus UIN Jakarta. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama kami di podcast Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mari terus belajar, hidup sehat, dan mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap langkah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.